bangga buat ibu guru yang hebat semua karena telah mendukung kegiatan saya ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya implementasikan di sekolah kita sendiri dengan judulnya hari ini dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila. Tentunya di sini saya tidak sendiri, di sini saya juga dibimbing sepenuhnya dan diberikan motivasi dari kepala sekolah kita sendiri, Ibu Sartin SPD, dan penanggung jawab kita sudah mengakali. Dan saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Palu. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk mendengarkan sedikit materi apa yang telah saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak. Di sini saya belajar dan kita juga sama-sama belajar. Jadi saya di sini bukan untuk menggurui kakak-kakak senior, orang tua saya, tapi bagaimana saya di sini mengimplementasikan kembali apa yang telah saya dapatkan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mungkin ada sambutan dari penanggung jawab TKSIA 1 Palu. Dalam hal ini yang mewakili adalah Ibu Guru Ratni. Kepada Ibu Ratni, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak karena pada hari ini kita masih tetap diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali dalam ruangan yang sederhana ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru Cahya Nur Pratiwi SPD, di mana pada waktu ini, pada kesempatan ini, Ibu Guru Cahya telah mengikuti guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Untuk itu, guru yang mengikuti guru penggerak dari TKSIA 1 Palu ada 2 orang, yaitu Ibu Guru Kasmiati SPDI dan Ibu Guru Cahya Nur Pratiwi. Itu yang mewakili dari TKSIA 1 Palu. Demikian penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Guru Sartin atas apresiasinya kepada saya. Untuk itu, karena sekarang sudah menjelang siang, kita sudah mengantuk, mungkin kita boleh bermain dulu sedikit. Ayo, mari Ibu Guru. Kita nanti berdiri, tapi Ibu Guru ya. Kita boleh buat lingkaran. Ayo kita bermain. Lingkaran. Kita sistem cowboy. Oke, di kelas kita di sini, saya dan kita semua mau menguji apakah teman-teman semua sudah saling mengenal satu sama lainnya. Ayo, kita buat lingkaran dulu, tabe di sini dulu. Iya, boleh di sorong meja. Nanti sistemnya sistem cowboy. Ayo. Jadi misalnya sini lagi kita. Ya. Saya di tengah. Kucing. Kucing. Nanti misalnya saya Ibu Amina duduk. Nah, pasti Ibu Amina duduk. Nanti siapa yang cepat menyebutkan, misalnya langsung kayak Ibu Citra menunjuk Ibu Ratni, langsung Ibu Ratni langsung menunjuk Ibu Ratni. Jadi siapa yang cepat dia yang menang. Oke? Saya kasih contoh. Saya. Dor. Duduk. Dita. Begitu.
Amina tidak Oh, tidak. Iya. Supaya seperti itu. Jadi saya keluar lagi sampai selesai. Oke, sudah siap? Fokus. Jar. Ibu Randi. Bukan yang itu yang kedua. Ini lagi sebutkan ini. Atau sebutkan ini yang temannya yang apa di sampingnya ini. Atau ini kita sebutkan di buku titik ya. Lagi. Jar. Amina. Amina duluan. Dia salah. Salah Ibu Amina. Kalah. Di luar. Berarti Ibu Amina belum kenal temannya ini. Kalau namanya salah sebut tidak teman di sampingku boleh. Nirma. Temannya Abi Di samping. Oh, sama di samping. Dah. Ibu Ramla. Sampai habis. Dah. Ada lupa nama Ibu Masa cuma grogi dia, grogi. Dia bilang Sama. Dah. Ibu Ramla deh bilang. Siapa Evi? Berarti keluar. Ulang berarti. Dah. Evi. Lala Ibu Titi, dia duluan. Senior. Dah. sama lagi. Dah. Ibu Evi. Ambil saya dulu. Ada saya dulu saya. Ibu Evi. Oke, sudah. Masa? Iya, itu karena kecepatan saja ya. Tidak enak juga kok, tidak enak di depannya. Beramlanya bilang tunggu, Ibu Ram bisa 40. Oke. Saya punya pretension saya masih merasa muda. Ya, baiklah. Masih cantik. Kita lanjut lagi ya. Sudah konsentrasi semua? Iya. Tentunya tidak lupa dengan saya kan? Tidak. Ya, di sini saya akan perkenalkan pembimbing saya yaitu Dr. Randus Haji Lukman MMPD. Dia sebagai fasilitator. Bapak ini berasal dari Kabupaten Sulawesi Selatan, dari Kota Selayar. Beliau adalah sekarang menjadi pengawas di salah satu sekolah yang ada di Sulawesi Selatan, kalau tidak salah jenjang SMP. Kemudian di sampingnya ada Ibu Erlita Lawani SPD. Beliau adalah pengajar praktik yang sekaligus membimbing saya dari awal hingga sampai saat ini. Begitupun juga Pak Lukman. Kalau Ibu Erlita sekarang ini beliau bertugas di SDN 15 Palu.
Ya, di sini di jalan. Oke, lanjut berjalan. Nah, kita di sini kan belajarnya tentang diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengenal apa itu budaya positif? Budaya positif seperti apa? Belum. Ya, sini budaya positif itu seperti kita menerapkan hal-hal yang positif dalam sikap kepada anak. Kebetulan kan kita di TK secara bagus. Guru TK itu mengisi ibarat kata mengisi gelas yang kosong. Jadi apabila kita salah menuangkan air ke dalam gelas itu, otomatis airnya akan tumpah atau mungkin akan bisa tercampur lagi. Itulah gunanya kita sebagai guru pendidik anak usia dini, kita harus menerapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kepada anak didik kita. Nah, di sini apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang melalui potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu mulia. Ya, biasakan kita disiplinnya ada yang disiplin waktu, ada yang disiplin kalau kita tidak melaksanakan disiplin bisa diberi hukuman. Tapi sebenarnya itu pada anak ini tidak boleh. Itu. Lanjut. Sini disiplin ini sudah ada teorinya sudah lama diterapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara kita selaku Bapak Pendidikan, di mana dia menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah kaum masa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka Ki Hajar Dewantara, konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013. Jadi ini sangat berhubungan dengan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, di mana sebelum kita mendisiplinkan siswa atau anak tentunya harus dimulai dari guru-guru. Seperti itu. Lanjut. Nah, disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan menumbuhkan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi misalnya kan kita kebanyakan dulu kita kalau mendisiplinkan anak itu harus dengan hukuman. Misalnya harus tidur siang, kalau tidak tidur siang nanti mama tidak kasih ini, atau di sekolah harus belajar, kalau tidak harus selesaikan tugasnya, kalau tidak selesai tidak boleh bermain di luar. Padahal itu semestinya untuk sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan seperti itu. Jadi kita program Merdeka Belajar, kita memerdekakan anak sesuai dengan kebutuhan, minat dan belajar anak. Misalnya kalau anak tidak bisa menyelesaikan tugas, tidak apa-apa. Berarti kemampuan anak hanya sampai di situ. Kita tidak boleh kita fokus pada tugas ini harus selesai. Itu tidak boleh lagi ya. Oke, lanjut. Nah, sini tujuan kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan
universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Lanjut. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya itu kita cari tahu dulu apa itu nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, yaitu menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Diana Gosen pada tahun 1998. Situ dia mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Tentu saja ini sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila saat ini sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan kreatif. Oke? Nah, di sini motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang munculnya itu dari dalam. Jadi kalau disiplin, kita mau mendisiplinkan anak itu harus ada motivasi dari dalam dan juga motivasi dari luar. Tapi yang lebih kuatnya harus dari dalam. Begitu juga kalau kita mau mendisiplinkan diri, tentunya bukan karena dari orang-orang kita berubah, tapi harus ada dari motivasi dari dalam. Nah, dari kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tentunya ini betul atau tidak? Nah, betul ya. Tentu saja kalau kita tidak mau, biar dibujuk dengan bujuk rayuan, tentu saja kita tidak akan mau. Karena ya, betul sekali. Karena hati nurani tidak bisa, ya. Karena hati nurani tidak bisa untuk saya tidak mau dikontrol oleh orang lain meskipun dikasih imbalan seperti apa, ya, seperti itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tentu saja kita pasti melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, pasti ada dampaknya, pasti ada tujuannya. Sudah. Kemudian model berpikir menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, realitas, kebutuhan. Nah, kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sedikit. Lanjut. Saya dulu bertanya, boleh? Boleh. Model berpikir menang-menang itu seperti apa itu dulu? Model berpikir menang-menang. Istilahnya di sini dia tidak mau kalah. Dia selalu mau menang sendiri. Karena dia misalnya mau berebut mainan, anak-anak, dia tidak mau, dia harus mendapatkan itu. Berpikir dia menang, saya menang, kau harus menang. Gitu. Jadi kita harus untuk mengontrol supaya kita menang sama-sama menang, kita harus ada kontrol dari diri sendiri. Kita harus mengalah. Gimana jika kan mengalah itu baik, gitu. Seperti itu. Lanjut. Teori motivasi. Di sini motivasi itu dilihat ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, itu tadi eksternal berarti dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk dia melakukan eksternal, dia juga untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Misalnya dia mau belajar, misalnya mau belajar selesaikan tugasnya. Tapi kita motivasi eksternalnya dari luar ini karena dia ingin mendapatkan sesuatu, sementara dia tidak mampu. Namun karena ada hadiah yang harus dia raih, yang dia inginkan, jadi otomatis secara tidak langsung
dia tidak mampu, tapi karena hadiah dia memaksakan dirinya untuk mampu, otomatis dia merasa kenyamanan. Seperti itu. Jadi istilahnya motivasi itu harus juga dari dalam, jangan hanya mengharapkan imbalan. Oke, terus nah itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, bersifat internal, motivasi dari dalam. Jadi dia meski dibujuk seperti apa, tapi karena dia punya motivasi sendiri yang dari dalam, dia tidak akan bisa mengikuti atau tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Lanjut. Nah, tujuan disiplin itu tentunya kita semua sudah tahu, yaitu untuk menanamkan motivasi yang ketiga murid pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi di sini ketika mereka tidak motivasinya dari dalam, jadi mereka itu ketika melakukan sesuatu tidak lagi harus dengan pujian, tidak lagi harus dengan hadiah. Nah, jadi sudah tertanam dalam dirinya sendiri. Oh, saya melakukan ini, saya tidak perlu untuk mendapat hadiah. Nah, seperti itu. Disiplin juga yaitu terbagi atas dua, konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, misalnya anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukumannya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelumnya atau sesudahnya. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid. Misalnya di sini hukuman. Nah, hukuman dan konsekuensi itu memiliki makna yang berbeda. Misalnya anak tidak sengaja menjatuhkan gelasnya, nah, otomatis dia langsung dikasih hukuman, misalnya hukumannya apa. Tapi kita kan belum tentu bikin hukuman itu dia belum terarah dia, maksudnya belum ditentukan. Nanti kalau kamu jatuhkan gelasnya pasti kamu akan dapat hukuman ini. Nah, tapi kalau konsekuensi misalnya nanti kalau tidak belajar, nanti hukumannya tidak bisa main di luar. Nah, itu adalah konsekuensi. Karena maksudnya sudah ada perjanjian sebelum anak-anak melakukan kesalahan. Lanjut. Nah, ini tentu saja kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu ada dampaknya. Pertama, mempengaruhi jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum dan motivasi diri dari dalam diri. Ya, di sini seperti merusak hubungan. Misalnya dia bersaing dengan temannya, otomatis dia merasa bersaing dengan temannya. Kalau kita tahu dia bisa, saya tidak bisa, otomatis secara tidak langsung hubungan sama temannya sudah tidak bagus, sama seperti kita teman guru. Dia dipuji, otomatis dia dipuji terus. Nah, misalnya seperti jadi otomatis hubungan sama teman tadi sudah tidak baik karena yang satu dipuji ini, yang satu tidak, karena prestasinya. Sebenarnya kita tidak bisa menilai atau memuji seseorang dengan penghargaan seperti itu. Lanjut. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi, jadi bukan pada masalah. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Dari peraturan kelas membuat suatu keyakinan kelas sehingga membangun lingkungan positif, maka terbentuklah suatu budaya positif. Keyakinan kelas ini mungkin ibu guru bertanya-tanya apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda, mungkin hampir dulu katanya adalah peraturan kelas, misalnya tidak boleh mengganggu teman. Tapi sekarang karena kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka Belajar itu berubah lagi dari peraturan menjadi keyakinan. Kenapa peraturan? Karena peraturan adalah sesuatu yang mudah untuk dilanggar, sementara keyakinan adalah suatu keyakinan yang keyakinan yang mungkin bisa diyakini kita tidak akan melanggar. Misalnya sama seperti kita naik motor. Kan kalau naik motor sekarang harus peraturannya harus pakai helm. Kalau kita bandel, kita tidak bisa saja saya tidak usah pakai helm. Karena saya juga bisa lewat sini bisa menyalip atau bisa lewat lorong-lorong tikus. Tapi kalau kita yakini, kalau kita pakai helm, kepala kita akan terlindung dari kecelakaan, dari bahaya. Jadi seperti itu keyakinan. Jadi keyakinan belum itu kita bisa melanggar. Tapi kalau peraturan sudah pasti kita langgar. Makanya bagaimana kita membentuk keyakinan dalam kelas, mungkin kita bingung. Sementara kalau di SD kita bisa bertanya kepada murid, keyakinan apa yang harus kita terapkan. Misalnya, saya ibu guru, kalau temanku berbicara saya tidak boleh ribut. Atau misalnya apa keyakinan, kalau kita kan tidak bisa, kalau anak-anak kan agak sulit mengungkapkan apa yang dia inginkan. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas itu dari gambar. Misalnya dalam kelas habis belajar dirapikan lagi mejanya, habis bermain dirapikan lagi mainannya. Itu lewat apa? Kita bisa lewat gambar. Jadi kita buat gambar apa semua di situ. Misalnya kalau ketemu guru harus jalan salam dalam kelas, tidak mengganggu temannya, tidak memukul temannya. Kita bisa cari gambar di Google, gambar-gambar tersebut. Kemudian caranya membuatnya, kita hambur gambar di situ, kita suruh anak untuk memilih. Jadi dari situ kita sudah buat keyakinan ini. Jadi suatu saat jika anak melanggar, kita bisa kembalikan lagi. Tadi katanya, tadi kamu ganggu temannya. Kamu tahu tidak apa yang keyakinan kelas kita? Seperti itu. Bisa kita kembali ke posisi kontrol Ibu Jana. Ini dulu, segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Di sini dia ada validasi tindakan yang salah, kemudian pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan tadi ini seperti itu. Misalnya anak tadi mengganggu temannya, ketika dia mengganggu temannya, kita kembalikan lagi keyakinannya seperti apa. Tentunya kita harus menanyakan dulu berapa sampai dia ganggu temannya. Lanjut ke saya lihat ada yang sudah mulai mengantuk.
Nah, posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat. Biasa deh. Perangkat dihidupkan. Madam Luther sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada. Nah, di sini kita lihat tadi ibu gurunya memberikan adalah posisi hukum. Sebenarnya kan menanyakan dulu kenapa terlambat. Terus di sini hukumannya itu di luar dari dia bukan memberikan konsekuensi tapi memberikan hukuman. Karena untuk mengelilingi lapangan basket itu tidak sesuai dengan mata pelajaran penjaskes. Itu bisa saja diberikan untuk lari keliling lapangan asal sesuai dengan mata pelajaran yang diambil. Seperti itu antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lanjut Ibu Jana. Nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Aduh. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikianlah video-video tadi. Kita sekarang kembali ke merefleksikan diri. Kira-kira kita dari 5 posisi kontrol tadi, kita saat ini berada di posisi yang mana? Apakah ada yang masih penghukum? Tidak. Ada yang masih merasa bersalah? Tidak. Posisi teman? Iya. Ya, karena kita di kelas rendah, kelas anak usia dini itu kita lebih menjadi posisi teman pada murid kita, supaya ya betul sekali, supaya kita merasa nyaman, anak-anak juga nyaman. Karena yang terpenting adalah bukan karena anak-anak lambat, yang terpenting adalah anak-anak bisa datang ke sekolah, dia merasa nyaman, dia masih mau ingin kembali ke sekolah. Ketika melihat ibu gurunya dapat di depan kelas, anak-anak sudah mulai tersenyum. Dia sudah mau berbaur dengan lingkungan sekolah dan ibu gurunya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran terakhir,
Terima kasih. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar, salam sehat dan bahagia. Jadi untuk menutup mungkin ada refleksi dari apa yang telah saya paparkan tadi. Mungkin bisa disampaikan dari Ibu penanggung jawab TK Usia 1 Palu. Kepada Ibu, dipersilakan refleksi apa yang telah didapatkan dari materi tadi dari awal hingga akhir menonton video. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah menyimak video yang telah ditunjukkan kepada kita, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Ya, alhamdulillah di dalam video kita lihat tadi kita terapkan masalah budaya-budaya positif yang menerapkan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi sehingga budaya positif dapat diterapkan di sekolah. Ada 5 budaya positif tadi yang paling saya garis bawahi itu adalah imposisi teman. Jadi kita sebagai guru di dalam kelas itu menganggap murid itu sebagai teman, sehingga belajar sehingga tujuan kita untuk menciptakan murid-murid mandiri dan merdeka belajar itu akan tercapai di dalam kelas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari Ibu Guru refleksi yang bisa didapatkan hari ini. Mungkin ada yang bisa mengungkapkan. Titik. Mungkin Ibu Titi. Bisa. Ya, jadi perasaannya bagaimana saat ini? Apakah kita bisa merubah posisi tadi yang dari mungkin kita sekarang sudah bisa merubah ke perlahan kita akan merubah ke posisi meja. Ya. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung menjudge anak, kenapa kamu terlambat, kenapa kamu pukul teman, tapi kita harus tanya dulu, kenapa bisa pukul teman, sebabnya apa. Terus kita kalau anak sudah jauh melangkah terlalu jauh karena sudah memukul temannya, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Kamu kan tahu keyakinan kelas kita seperti apa, sesama teman kita harus menghargai teman. Mungkin seperti itu. Demikian sedikit materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Semoga kita sama-sama untuk menggerakkan sekolah menjadi sekolah yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan